Berlatar di kota Kaohsiung, Taiwan, kita akan diperlihatkan dengan bapak-bapak tukang begal yang saat ini sedang menggibah temannya yang suka ngetrol saat kerja. Tak lama kemudian, temannya yang sedang digibah itu pun datang, tetapi secara perlahan pisau menembus dadanya. Disitulah kita akan diperkenalkan dengan karakter utama kita yang bernama Mr. Long. Dia adalah pembunuh bayaran yang sangat profesional dan gak banyak bicara saat melakukan tugasnya. Bapak-bapak yang tadi pun belum sempat melawan, tetapi sudah dibabat habis oleh Mr. Long. Setelah itu, Mr. Long mengambil hasil rampokan mereka dan bergegas untuk menemui bosnya. Saat di sana, Mr. Long mendapatkan tugas baru untuk menghabisi seorang yakuza yang berada di Tokyo, Jepang. Mr. Long pun diantar menuju tempat dugem atau tempat yakuza itu berada saat ini. Saat sudah menemui targetnya, Mr. Long langsung menikam orang itu. Tetapi yakuza tersebut menggunakan armor. Alhasil, Mr. Long malah yang ditangkap oleh mereka. Lalu dia dibawa ke hutan yang rencananya akan dieksekusi di sana. Kita juga akan diperlihatkan dengan seorang sopir yang sedang memegang erat sebuah kalung milik kekasihnya. Orang itu bernama Kenji. Dia juga adalah bagian dari para yakuza tersebut. Bos yakuza dan para anak buahnya sedang menyiksa Mr. Long. Tiba-tiba Kenji menikam bos yakuza tersebut dengan motif ingin kekasihnya dikembalikan. Saat perhatian mereka teralihkan dengan kejadian itu, Mr. Long bergegas melarikan diri. Karena Kenji juga gagal menikam bos yakuza tersebut, dia pun juga kabur. Bos yakuza itu pun menembaki mereka. Singkat cerita, para yakuza yang mengejar dihabisi oleh Mr. Long. Sayangnya, orang yang bernama Kenji ini tertembak mati. Untungnya Mr. Long berhasil kabur walaupun juga sempat tertembak. Mr. Long berhasil selamat setelah menyelinap masuk ke mobil kargo yang terparkir di pinggir jalan. Di keesokan harinya, dia mencari tempat untuk bersembunyi sekaligus beristirahat karena dia juga sedang terluka. Mr. Long saat ini berada di tempat kumuh di Jepang, atau tempat yang kurang layak huni dan kebanyakan dihuni oleh para pecandu obat haram. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh seorang bocah yang bernama Jun. Bocah itu memberi Mr. Long air minum, obat-obatan, dan juga beberapa pakaian. Bahkan si Jun ini juga memberikan sayur-sayuran yang ia jebol dari lahan orang. Setelah itu, Mr. Long mencari tempat untuk mengolah makanan yang diberikan bocah tadi. Mr. Long ternyata sangat jago dalam memasak. Mereka pun makan bersama. Dan ternyata si Jun ini bisa berbahasa Mandarin karena ibunya adalah orang Taiwan. Tak lama kemudian si Jun dipanggil ibunya, yang dimana si Jun ini disuruh menemui orang untuk bertransaksi obat haram. Ibunya itu bernama Lily, dan dia adalah seorang pecandu. Mr. Long juga menyaksikan hal itu. Saat ibunya Jun ingin menggunakan narkoba itu, Mr. Long langsung menghentikannya dan memberinya sedikit pelajaran. Mr. Long juga mengikat Lily agar dia bisa berhenti dari kecanduan barang haram tersebut. Di suatu saat, Mr. Long menghubungi temannya dan bertanya tentang jadwal kapal yang berangkat dari Jepang menuju Taiwan, karena paspor milik Mr. Long juga sudah dibakar di awal tadi. Temannya bilang akan ada kapal yang berangkat ke Taiwan pada tanggal 30 yang akan datang. Mr. Long juga berniat ngutang sebesar 300.000 yen agar dia bisa pulang. Tetapi karena temannya juga gak mau ngutangin, jadi
Jadi dia nyaranin untuk ngerampok saja. Di keesokan harinya, Mr. Long didatangi seseorang yang mencicipi masakannya. Karena masakannya sangat enak, orang itu mengajak Mr. Long untuk memasak di rumahnya. Saat sedang makan bareng, tetangga orang itu menghampiri mereka. Singkat cerita, Mr. Long diajak untuk memasak di acara pesta makan malam yang diadakan di rumah tetangganya itu. Dan Mr. Long memasak makanan yang beragam di acara pesta tersebut. Mereka semua berbahasa Jepang, dan Mr. Long hanya diam saja karena nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Singkat cerita, karena masakan Mr. Long yang enak banget, dia pun sampai diberi modal oleh mereka untuk usaha kecil-kecilan. Saat di rumah, si Jun yang sangat berbakti ini menyuapi ibunya. Dan di keesokan harinya, para tetangga yang dermawan itu mengunjungi Mr. Long. Singkat cerita, mereka memperbaiki tempat Mr. Long, memberi aliran listrik, mendekorasi, dan membuatkan gerobak untuk usahanya nanti. Kita juga akan diperlihatkan dengan Lily yang sudah tidak diikat, dan dia mulai menyadari kesalahan yang dilakukannya. Di keesokan harinya, Mr. Long bersama Jun berjualan bakmi daging khas Taiwan di dekat sebuah kuil. Dan terlihat dagangan mereka yang cukup ramai pembeli. Keadaan Lily kini juga semakin membaik. Kita juga akan diperlihatkan dengan ingatan masa lalunya dan penyebab dia menjadi seorang pecandu. Singkat cerita, di masa lalu, Lily dekat dengan teman kerjanya yang bernama Kenji. Atau kalau kalian lupa, Kenji adalah orang yang menikam bos Yakuza itu di awal tadi. Mereka menjadi dekat karena Lily pernah membantu Kenji saat dia mengalami kesulitan. Dari situlah Kenji mulai jatuh cinta terhadap Lily. Hari demi hari hubungan mereka semakin mesra, dan mereka akhirnya mesra-mesraan. Kenji juga membelikan kalung untuk Lily. Dan di suatu hari, Lily positif hamil. Tetapi Kenji ternyata lebih bahagia setelah mendengar hal itu. Cinta mereka sangat tulus satu sama lain. Sampai di suatu hari saat bos Yakuza di tempat kerja mereka mengetahui bahwa Lily telah dihamili Kenji. Kenji dihajar oleh mereka dan menyuruh Lily untuk melakukan aborsi. Karena Lily tidak mau melakukan itu, dia pun kabur dari mereka dan memilih untuk membesarkan anaknya. Dan di saat itulah Lily terpisah dengan Kenji. Setelah kelahiran putranya, Lily bekerja sebagai prostitusi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sampai di suatu hari, ada pelanggan biadab yang menyuntikkan obat haram kepada Lily. Pelanggan itu juga merupakan anggota Yakuza dari tempat kerja Lily dulu. Orang itu membawa obat haram setiap kali dia datang dan membuat Lily menjadi kecanduan. Dan di saat orang itu tidak datang, Lily menjadi sangat gelisah. Di saat itu Lily juga sudah mendapatkan surat pengusiran dari tempat yang disewanya. Pada akhirnya Lily memutuskan untuk membeli barang haram itu sendiri dengan uangnya yang tersisa. Dan setelah dia kembali ke tempatnya, ternyata dia sudah diusir. Kembali ke masa sekarang, Mr. Long menyiapkan dagangannya dan bekerja seperti biasanya. Dia bahkan bermimpi kehidupan barunya itu telah dirusak oleh bos Yakuza tersebut. Karena mimpinya itu, Mr. Long menjadi sangat waspada terhadap pelanggan-pelanggannya. Singkat cerita, di suatu hari Mr. Long diberi 3 tiket liburan dari para tetangganya yang dermawan itu. Setelah itu, Mr. Long jadi bingung mau diapakan uang penghasilannya itu. Dibuat liburan bersama Lily dan Jun atau dibuat pulang ke Taiwan. Akhirnya Mr. Long memilih untuk berlibur bersama mereka dan bergembira bersama-sama. Saat liburan, mereka juga sempat membuat kerajinan keramik untuk kenang-kenangan dan membawakan oleh-oleh ke para tetangganya yang dermawan itu. Di sini keadaan Lily juga sudah sangat baik. Bahkan mereka sudah cukup dekat dengan Mr. Long. Bahkan Mr. Long sampai terbawa suasana saat melihat Jun menang dengan pertandingan baseballnya. Tetapi kebahagiaan mereka itu juga hanya sementara. Sampai saat Lily bertemu dengan orang biadab anggota Yakuza itu sedang memperhatikannya.
Karena Lily khawatir jika orang biadab itu melakukan sesuatu terhadap Jun dan Mr. Long, Lily menyuruh mereka duluan. Dan Lily segera pulang ke rumah. Orang biadab ini menemui Lily yang sedang ketakutan. Dia memberi Lily barang haram itu. Tetapi karena Lily menolak, orang biadab ini menamparnya. Dia juga merusak kerajinan keramik yang mereka buat saat liburan. Dan memperkaos Lily yang sudah tidak bisa melawan. Setelah itu, Lily yang sudah sangat ternodai itu pun hanya bisa bersedih meratapi nasibnya. Orang biadab ini juga mengunjungi Mr. Long untuk memesan bakmi. Setelah orang ini selesai makan, Mr. Long pun mencurigai gerak-geriknya. Dia pun mengajak Jun untuk mengemasi dagangannya dan segera pulang. Naasnya, saat sampai di rumah, Jun menyaksikan ibunya yang telah mengakhiri hidupnya. Orang biadab tadi juga sudah datang dan menghancurkan gerobak Mr. Long. Tak lama kemudian, bos Yakuza bersama anak buahnya pun datang untuk menghabisi Mr. Long. Dan pertarungan Mr. Long melawan para Yakuza itu pun dimulai. Mr. Long membantai habis para Yakuza itu beserta bosnya, dan para tetangganya sekarang mengetahui seperti apa Mr. Long sebenarnya. Jun hanya bisa meratapi kepergian ibunya itu. Mr. Long disuruh tetangganya untuk melarikan diri dari Jepang karena pembantaian tadi. Saat Mr. Long sudah berada di Taiwan, dia bertemu dengan bosnya. Tiba-tiba, dari seberang jalan, para tetangganya yang dari Jepang itu membawa Jun untuk menemuinya di Taiwan. Dan mereka pun bertemu. Akhirnya, Jun dirawat oleh Mr. Long dan mereka menjadi keluarga yang bahagia. Dan film ini pun berakhir.